Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Reski bersama Putra. Oke, kemarin kita sudah membahas masalah service offering. Di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah service value, di mana pada manajemen layanan TI ini merupakan salah satu aspek pada ITIL yang mendukung berjalannya MLTD tersebut. Oke, selanjutnya let's check this out. Oke, kali ini kita akan membahas tentang masalah service value, di mana service value adalah salah satu bagian atau komponen dari ITIL yang menjadi bagian dari manajemen layanan teknologi informasi. Oke, service value secara umum dalam tata bahasa, service merupakan suatu layanan, sedangkan value adalah suatu nilai, di mana dapat diartikan bahwa service value adalah sebuah nilai atau suatu nilai dari suatu layanan. Namun di sini kita akan berfokus tentang masalah layanan pada teknologi informasi. Pada service value itu ada yang namanya utility dan warranty, di mana kata kunci dari utility adalah fit for purpose, sedangkan untuk warranty pada fit to use. Artinya bahwa utility adalah bagaimana cara kita, bagaimana layanan TI tersebut dapat mencapai tujuan daripada kebutuhan pelanggan. Sedangkan warranty adalah suatu jaminan apakah produk atau layanan TI tersebut dapat digunakan oleh pelanggan. Oke, kita akan artikan utility. Utility adalah what the customer gets, apa yang pelanggan dapatkan, dan diukur dengan seberapa banyak manfaat yang diterima oleh pelanggan. Jadi utility lebih kepada fitur layanan TI tersebut, bagaimana cara kerja layanan TI tersebut, apakah layanan TI tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan dari pelanggan. Sedangkan untuk warranty itu adalah suatu jaminan sebuah layanan apakah sudah memenuhi SLA, di mana SLA ini adalah service level agreement. Service level agreement ini adalah suatu perjanjian di mana customer dengan produsen ini dapat menjabarkan karakteristik dari produk layanan TI tersebut. Warranty sendiri diukur dari seberapa kecil kemungkinan kerugian akibat layanan. Jadi lebih berfokus pada apakah produk TI tersebut menimbulkan suatu kerugian, dan apakah produk TI atau layanan TI tersebut dapat menjamin kerugian tersebut dan memiliki manajemen resiko yang baik. Secara garis besar seperti itu. Nah, agar utility ini dapat timbul atau terwujud, ada beberapa komponen. Yang pertama adalah performance support. Performance support ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu mengarah kepada fitur atau penggunaan dari layanan TI tersebut. Sedangkan constraint remove ini adalah sebuah penghapusan kegiatan yang mana dapat digunakan melalui layanan TI tersebut. Contohnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Utility memiliki kata penghubung OR, di mana menjelaskan bahwa utility dapat terwujud atau tercapai ketika salah satu dari kedua komponen ini sudah dilaksanakan atau dapat dilaksanakan. Jadi apabila performance supportnya sudah dilaksanakan, maka sudah dapat terwujud utility yang baik. Sedangkan apabila constraint remove saja, itu juga sudah dapat dikatakan bahwa utility sudah dapat terwujud dengan baik. Sedangkan untuk warranty sendiri memiliki 4 komponen penting sehingga dapat terwujud hal tersebut. Yang pertama adalah available enough, capacity enough, convenience enough, dan secure enough. Nanti contoh-contohnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya, yang mana warranty memiliki kata hubung and yang berarti dan, dengan maksud bahwa warranty akan terwujud apabila seluruh komponen dari keempat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila dilaksanakan salah satu, contoh cuma dilaksanakan available enough,
atau capacity enough atau kedua dua saja yang dilaksanakan, maka belum bisa mewujudkan aspek warranty ini. Seperti itu. Jadi perlu diingat juga bahwa value akan timbul akibat adanya utility dari warranty dan warranty dari sebuah layanan TI. Apabila tidak ada keduanya tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai value atau tidak menampilkan sebuah nilai. Seperti itu. Utility dan warranty sendiri juga memiliki aspek yang harus terpenuhi. Pada utility, salah satu komponen harus terwujud, sedangkan pada warranty keempat-empatnya harus dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Oke, contoh dari utility sendiri, kita di sini menggunakan Google Classroom sebagai layanan TI, di mana kita akan menelaah performance supportnya seperti apa. Yang pertama, dosen melalui Google Classroom dapat membagikan materi kepada seluruh mahasiswa yang bergabung di kelas. Dan yang kedua, mahasiswa dapat mengakses banyak materi yang tersimpan pada setiap kelas. Dan yang selanjutnya ada conference remove. Conference remove yang saya jelaskan sebelumnya adalah penghapusan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan melalui layanan TI dengan bantuan layanan TI tersebut. Yang pertama, mahasiswa dapat mengumpulkan tugas tanpa harus datang ke kampus, terutama pada pengeluaran biaya akomodasi. Jadi sebelum adanya Google Classroom, mungkin mahasiswa ketika ingin mengumpulkan tugas-tugas mereka harus datang ke kampus dan harus mengeluarkan biaya akomodasi, terutama dalam masalah pengeluaran biaya bahan bakar apabila mereka menggunakan kendaraan bermotor ya. Atau mungkin mereka harus ke kampus dengan menggunakan ojek online, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Ketika melalui Google Classroom, mereka tidak perlu lagi melakukan pengeluaran biaya tersebut, sehingga mereka dapat mengumpulkan secara langsung melalui link Google Classroom masing-masing. Dan yang pastinya studi from anywhere. Jadi melalui Google Classroom juga dapat melakukan proses belajar mengajar di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan akses tidak terbatas waktu. Jadi mahasiswa juga dapat mengakses Google Classroom-nya kapanpun tanpa harus memiliki tenggat waktu, kecuali untuk masalah penugasan. Untuk penugasan kita mendapatkan manfaat pada performance support, di mana dosen dapat melakukan pengaturan batas waktu atau tenggat waktu untuk pengumpulan tugas tersebut. Dengan tujuan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, utility kata kuncinya adalah fix for purpose, dengan tujuan isi study dapat belajar dengan mudah. Untuk contoh dari warranty-nya sendiri, saya juga masih menggunakan Google Classroom, di mana ada availability, capability, continuity, dan security. Di mana availability adalah apakah layanan selalu ada atau dapat selalu digunakan. Nah, yang pertama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Google Classroom dapat digunakan di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas waktu, kecuali dosen atau guru memberi tenggat waktu untuk masalah pengumpulan tugas. Dan capability, apakah kapasitas layanan sistem cukup tersedia untuk semua pengguna? Yang pastinya cukup tersedia sesuai dengan masing-masing hak daripada user. Apabila dari user dosen, otomatis dosen dapat membagikan dan membuat kelas pada Google Classroom tersebut. Sedangkan untuk para mahasiswa sebagai pelajar, di sini memiliki hak akses yang mana dapat mengakses materi tiap kelasnya dan mengakses masalah pengumpulan tugas. Dan yang selanjutnya adalah masalah continuity, di mana jika sistem trouble, apakah pelanggan dapat memperoleh layanan kembali dengan cepat. Yang pastinya Google Classroom merupakan produk dari Google, dan Google sendiri merupakan, menurut saya asumsi saya merupakan perusahaan yang cukup besar, bukan cukup sih, malah sangat besar dan sudah menaungi global. Untuk masalah sistem trouble, otomatis Google memiliki tim yang mana dapat mengatasi hal tersebut dengan cepat, di mana diartikan bahwa downtime daripada server dari Google dapat diatasi dengan cepat, dengan mungkin batasan waktu
1 atau 2 menit seperti itu. Sedangkan untuk masalah security, apakah sistem atau layanan terjamin dengan aman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang masalah continuity, bahwa sekuritas Google pun sendiri sudah dapat dikatakan lebih aman, di mana Google juga sudah mendapatkan banyak sertifikasi dari masalah keamanan. Dipastikan bahwa keamanan data dari Google Classroom sendiri juga terjamin dengan aman. Jadi untuk penggunaan Google Classroom sendiri sudah dipastikan bahwa sudah memenuhi utility dan warranty, di mana mereka dapat memberikan value kepada pelanggan atau pengguna dari sisi dosen ataupun dari sisi mahasiswa yang baik digunakan untuk isi study dan para pelanggan dapat mendapatkan jaminan bahwa Google Classroom dapat bekerja dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan daripada pelanggan tersebut. Pada kesimpulannya, suatu value atau suatu nilai itu akan terbentuk ketika ada suatu utility dan warranty yang tercipta dari suatu produk atau layanan TI. Apabila tidak ada salah satu, maka nilai atau value tidak akan terbentuk. Begitu pula dengan pelaksanaan terbentuknya utility dan warranty. Apabila warranty pada komponen warranty salah satunya tidak terwujud atau terlaksana, maka warranty pun juga tidak dapat terwujud. Sedangkan pada utility, apabila terjadi salah satu, maka dapat terwujud. Sedangkan apabila tidak terjadi kedua-duanya, otomatis tidak akan tercapai. Jadi untuk masalah pembahasan service value, pelayanan atau layanan TI yang baik itu wajib memiliki utility dan warranty yang dapat memastikan kebutuhan pelanggan. Jadi teman-teman, begitulah penjelasan singkat tentang service value. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian, bagi kita, terutama buat saya sebagai mahasiswa di sistem informasi, dan dapat bermanfaat bagi kalangan lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye-bye.